hidup dalam kegelapan. Orang bodoh sulit dijauhkan dari kejahatan, dan orang bodoh jumlahnya tak terhitung. Pengkhotbah 1:15. Pemikiran Alkitabiah ini menekankan kebenaran yang mendalam tentang kondisi manusia, terutama tentang hubungan antara kebodohan dan kejahatan. Sepanjang sejarah, kita telah menyaksikan bagaimana kebodohan dapat membutakan jiwa dan pikiran, membawa mereka ke jalan kegelapan dan kekosongan, jauh dari Tuhan. Pertanyaan kuncinya adalah, bisakah orang beriman hidup dalam kegelapan kebodohan? Tetaplah bersama kami, dan kita akan mencari tahu. Kebodohan adalah keadaan di mana pikiran dan hati tertutup terhadap kebijaksanaan dan kebenaran. Orang bodoh sering menolak nasihat dan teguran, lebih memilih untuk mengikuti jalan mereka sendiri yang salah. Penolakan untuk menerima teguran inilah yang membuat begitu sulit untuk meluruskan orang jahat. Kebodohan terwujud dalam hidup dalam kegelapan, di mana kurangnya kebijaksanaan dan wawasan mengarah pada keputusan yang buruk dan perilaku yang merusak. Orang bodoh tidak tahu kerendahan hati, sebaliknya ia mengabaikan atau meremehkannya. Untuk lebih memahami fenomena ini, kita dapat melihat sinonim dari kejahatan, yang juga menyiratkan kurangnya akal dan kebijaksanaan, seperti bodoh, tidak bijaksana, ceroboh, keras kepala, tumpul, atau keras kepala, sempit. Ciri-ciri ini menggambarkan tidak hanya kecenderungan pada kejahatan, tetapi juga penolakan untuk belajar dan berubah. Kejahatan dalam pengertian ini tidak hanya secara moral tercela, tetapi juga secara intelektual terbatas. Salah satu ciri yang paling meresahkan dari orang jahat adalah karena kebodohan mereka. Mereka mudah dimanipulasi oleh orang jahat lainnya, yang meskipun keji, namun memiliki lebih banyak kelicikan. Dinamika seperti itu mengarah pada lingkaran setan kejahatan dan kegilaan, di mana orang jahat yang kurang bodoh memanfaatkan kebodohan orang lain untuk tujuan mereka sendiri. Manipulasi ini dapat diamati di berbagai bidang masyarakat, dari politik hingga hubungan pribadi, di mana yang kurang bermoral memanipulasi mereka yang mudah ditipu. Kehidupan orang bodoh dan jahat ditandai dengan kurangnya terang dan kebenaran. Alkitab mengajarkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan, Amsal 9:10. Tanpa dasar ini, jiwa dan pikiran mengembara dalam kehidupan yang penuh kegelapan, kekosongan, dan tanpa arti. Ketiadaan Tuhan dalam hidup mereka meninggalkan kekosongan, yang sering mereka isi dengan kebohongan, khayalan, dan janji palsu. Kesulitan dalam mengoreksi orang jahat terletak pada penolakan mereka untuk mengakui kesalahan dan kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Penolakan terhadap koreksi ini tidak hanya memperpanjang penderitaan mereka, tetapi juga memengaruhi orang-orang terdekat mereka. Namun, harapan belum hilang. Doa, kasih, dan kesabaran dapat membuka pintu di mana sebelumnya tidak ada harapan. Kebodohan dan kejahatan adalah rintangan yang kuat di jalan menuju kebenaran dan terang. Namun, kebijaksanaan ilahi menawarkan kita jalan keluar, pertobatan dan kerendahan hati. Dengan mengakui kebodohan kita dan mencari perbaikan pada Tuhan, kita dapat keluar dari kegelapan dan memulai hidup yang penuh makna dan terang. Refleksi tentang ini mungkin tidak menyenangkan bagi hati nurani dan gaya hidup kita. Tetapi dengan merenungkan bagaimana menghindari jebakan kebodohan, menerima kebijaksanaan dan teguran ilahi, kita dapat hidup sepenuhnya dalam kebenaran Tuhan. Pada titik ini, kita hanya melihat dua jalan dalam hidup. Yang satu adalah jalan Santa Teresa dari Avila, yang mengatakan bahwa kerendahan hati adalah pintu gerbang menuju kebijaksanaan Tuhan, dan yang lainnya adalah yang dikatakan Alkitab dalam Amsal 15:11. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bodoh mengulangi kebodohannya. Ini adalah Lonceng One Day. Sukai dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa para pejuang Tuhan. Dan semoga Tuhan menyertai kalian.